kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu sejenak, kita bersatu dalam doa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Luar biasa anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur padamu Tuhan.
yang tiada bercela. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Haleluya. Terima kasih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Memanggilku sebagai alam kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas kekuatan. Jadikan sebagai Tuhan, jadikan aku baik sucimu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku hamba doamu bagi keselamatan. Sekali lagi dengan sungguh, jadikan aku baik sucimu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku hamba doamu bagi keselamatan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku. Terima kasih baik sucimu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku hamba doamu bagi keselamatan. Sekali lagi baik sucimu, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku hamba doamu bagi keselamatan. Sekali lagi dengan sungguh, jadikan aku. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku hamba doamu bagi keselamatan. Bagi Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang melayani Engkau Bapa. Urapi hamba-hambamu Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan, di mezbahmu ku serahkan.
Sejak Yesus di hati kita, kita merasa diubahkan menjadi semakin baru. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sejak Yesus di hatiku. Katakan perubahan. Perubahan ajaib terjadi padaku. Sejak apa dia di hatiku. Ada terang dalam hati dan harapan. Sejak kapan saudara? Dari hatiku. Sejak sambut firman pada pagi hari ini. Kita akan diubahkan melalui firman yang nanti akan disampaikan melalui hambanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila langkah tak menentu hidupmu, datang dan berserulah kepada Dia, karena Dia hanya sejauh doa. Langkahmu tak menentu hidupmu.
baik di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur dan mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas setiap pertolongan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, atas setiap pemeliharaan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, atas segala kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, akan segala Tuhan tantangan dan pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Karena disitulah Tuhan letakkan kegantungan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Disitulah Tuhan letak kami memandangkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak akan mampu dapat melewati hari-hari kami. Kami tidak akan mampu Tuhan untuk tetap Tuhan memandang kepada-Mu. Tetapi oleh karena kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami, yang membuat kami kuat ya Bapa, yang membuat kami senantiasa berharap kepada-Mu, yang membuat iman kami Tuhan semakin dekat di hadapan-Mu, yang membuat iman kami Tuhan semakin percaya kepada Allah daripada segala Allah yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kami. Dengan segala keberadaan kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama dapat membawa di dalam kehidupan kami untuk kami lebih baik lagi di hadapan-Mu, untuk kami lebih lagi Tuhan bergantung kepada-Mu, karena Engkaulah Allah kami satu-satunya yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami semuanya. Kami yang hadir pada saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya Bapa, biar urapan yang daripada-Mu akan memenuhi dalam kehidupan kami, sehingga benih-benih firman Tuhan itu dapat tumbuh, berakar dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara saudara Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita dapat mengucap syukur tempat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah makna Yesus di Taman Getsemani. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai 40, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan, katanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang kasih oleh Tuhan, doa merupakan hal yang terpenting di dalam pertumbuhan iman kekristenan kita. Dengan kita berdoa, kita memiliki satu hubungan yang erat, memiliki satu persekutuan yang dekat dengan Allah kita. Seperti ada satu ungkapan yang mengatakan, doa adalah napas hidup bagi orang-orang yang percaya. Yesus telah melakukan hal itu di dalam awal pelayanannya. Ketika itu dia berkata dan dia menyatakan di dalam kehidupannya sebagai teladan di dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam Markus pasal yang pertama ayat 35. Pagi-pagi benar
waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara Tuhan, Yesus melakukan doa kepada Bapa dan Roh Kudus bukan merupakan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan. Tetapi hal itu dia lakukan karena dia mengemban satu misi Bapanya untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada dia, agar mereka yang datang kepada Yesus dapat memperoleh tidak hanya percaya tetapi memperoleh keselamatan yang kekal di dalam kehidupannya. Hal yang dia lakukan atau yang Yesus lakukan itu tidak semudah seperti apa yang manusia bayangkan. Karena apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Kita lihat bagaimana dalam pelayanan yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Kalau kita membaca, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dia hadapi. Bahkan banyak kali orang yang tidak percaya dengan dia sebagai Tuhan, sebagai memiliki kealahan di dalam kehidupannya. Banyak mereka yang menganggap bahwa Yesus itu hanya manusia, anak daripada Yusuf dan Maria, seorang tukang kayu. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan menjalankan misi Bapanya di dalam dunia ini tidaklah semudah dengan apa yang kita bayangkan. Banyak tantangan yang akan dihadapinya, sehingga pada saat itu Yesus sadar bahwa untuk dia dapat melakukan hal itu, dia memiliki atau dia harus memiliki kuasa. Untuk dia mendapatkan kuasa itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu memang Yesus adalah Allah, tetapi Yesus juga manusia. Agar kemanusiaan Yesus itu bisa seimbang dengan kealahannya, maka dia melakukan satu persekutuan, satu kedekatan dengan Bapaknya, dengan Roh Kudus. Agar apa? Agar kemanusiaan yang Yesus ada di dalam kehidupannya bisa seirama dengan kealahannya, sehingga misi yang ditugaskan oleh Bapaknya di dalam kehidupan Yesus dapat berjalan dengan baik. Dan dia mampu untuk dapat melakukan akan apa yang diinginkan oleh Bapa untuk menebus banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Dalam perikop yang kita baca pada saat ini, mengajak di dalam kehidupan kita, dan Yesus pada saat itu di menjelang pergumulannya pada akhir hidupnya, untuk dia menanggung beban dosa yang ada di dalam kehidupan manusia. Pada saat itu dia datang kepada Tuhan atau Allahnya atau Bapanya untuk dia meminta kekuatan, karena saudara yang kasih oleh Tuhan di sini tadi saya katakan bahwa Yesus adalah manusia. Kemanusiaan Yesus tidak akan pernah mampu untuk dapat menanggung beban yang begitu berat, karena dia harus mati di kayu salib. Dia harus mengalami yang namanya pengorbanan, nyawanya harus dia pertaruhkan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus, untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Kemanusiaan Yesus itu timbul rasa khawatir, timbul rasa ketakutan, timbul rasa kecemasan. Apakah aku mampu untuk dapat melakukan hal itu? Sehingga pada saat itu Yesus meminta atau mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama pergi ke Getsemani untuk dia berdoa di sana. Hal yang lain, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan berarti Yesus tidak sanggup. Bukan berarti Yesus itu keilahiannya Yesus itu hilang. Dengan dia datang ke taman Getsemani, dengan dia berdoa kepada Bapaknya, bukan berarti kealahannya hilang di dalam kehidupannya. Bisa saja Yesus melakukan pada saat itu, ya, untuk dia melakukan segala sesuatu yang secara dahsyat, karena dia juga Allah. Bisa saja dia lakukan dengan dia mati di kayu salib, atau dia tanpa dia mati di kayu salib, untuk dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Bisa saja dia lakukan. Tetapi di sini Yesus memberikan satu teladan yang indah di dalam kehidupan kita, bahwa ketidaksanggupan kita itu dapat dimampukan, dapat diberikan satu kekuatan oleh Allah kita, oleh Bapa kita,
ketika kita datang kepada Dia. Ketika kita menaruh iman kita, ketika kita memiliki satu persekutuan yang intim dengan Allah, dan kita yakin dan percaya di dalam setiap kita pasti kita pernah mengalami yang namanya pergumulan yang berat. Satu permasalahan belum selesai, datang permasalahan yang lain. Satu permasalahan belum selesai, datang lagi permasalahan yang lain. Seakan-akan mungkin di dalam kehidupan kita mulai mengoreksi dalam hidup kita, ada apa sih Tuhan di dalam hidup saya? Mungkin kita mulai mengukur apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin kita mengukur, Tuhan saya kan udah rajin datang ke gereja. Tuhan saya kan sudah memberikan perpuluhan. Tuhan saya kan sudah loyalitas dalam pekerjaanmu. Tuhan saya kan sudah begini. Seakan-akan apa yang kita lakukan itu sudah menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh Allah di dalam hidup kita. Hal itu manusiawi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi di dalam pergumulan yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini, Tuhan memberikan sesuatu makna yang luar biasa. Ketika saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, saya berkata, Tuhan, apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan untuk kebenaran firman Tuhan ini bagi saya dan bagi kita semuanya. Apalagi di dalam masa-masa pandemi, pada masa sekarang ini, saudara kasih oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mulai imannya mulai merosot karena terlalu banyak hal-hal yang harus mereka gumuli. Belum masalah ekonomi, belum masalah kesehatan, belum masalah anak sekolah, belum yang lain-lain. Di dalam kehidupannya seakan-akan mungkin kita tidak akan mampu untuk dapat melewati semuanya ini. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui pergumulan Yesus di Taman Getsemani ini memberikan satu makna tersendiri di dalam kehidupan kita. Apa makna yang kita dapat dari doa Yesus di Getsemani? Yang pertama adalah Yesus menyadarkan kita bahwa manusia itu memiliki satu keterbatasan. Di dalam ayat yang ke-40 di situ dikatakan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setiap kita yang hidup pasti tidak akan pernah lepas yang namanya pencobaan, ujian di dalam kehidupan kita. Kalau seorang anak yang sekolah, tentunya kalau untuk dia bisa naik kelas, dia akan mengalami yang namanya ujian. Guru itu akan mengetahui sejauh mana apa yang diajarkan itu diterapkan, diterima oleh murid-muridnya. Maka dia adakan namanya evaluasi dengan ujian, tes ya saudara. Kalau dia mendapatkan nilai yang mungkin murid-murid itu hanya mendapatkan nilai 5 ke bawah saudara, atau 6 ke bawah, tentunya guru itu akan berpikir, waduh, saya harus memakai metode lain agar murid yang saya ajarin itu bisa mengerti, bisa memahami, bahkan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, walaupun mungkin soal-soal itu berdasarkan apa yang telah dia ajarkan. Dan seorang murid pun akan berusaha agar dia tidak akan mendapatkan nilai yang kecil. Baik guru maupun murid, dia akan sama-sama mengevaluasi. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, cobaan dan ujian itu merupakan evaluasi di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menyadari sesuai dengan apa yang Tuhan ingini dan Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini sebagai manusia memiliki satu keterbatasan. Keterbatasan di dalam kehidupan kita itulah yang kadang-kadang membuat kita menjauh dari Tuhan. Keterbatasan kita itulah yang membuat kita menjadi putus asa. Keterbatasan kita itulah yang membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, sampai kehilangan mungkin pengharapan di dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan sebagai orang percaya
atau pengikut Kristus, tentunya bukan berarti langkah kita ini menjadi mudah atau kita tidak akan mengalami yang namanya tantangan. Justru sebaliknya, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin hubungan kita ini erat dengan Tuhan, Tuhan memberikan ujian-ujian, mengizinkan ujian-ujian itu terjadi dalam kehidupan kita. Gunanya apa? Gunanya agar iman kita tidak stuck, tetapi kita akan maju terus, agar kita itu menjadi orang anak-anak Tuhan yang memiliki satu bobot iman yang tinggi di hadapan Tuhan, yang tidak hanya kadarnya itu 25, tapi juga mungkin bisa 50, bisa juga sampai 70. Kalau 100 itu miliknya Tuhan, kalau tidak di bawah 100, agar apa? Agar iman kita semakin hari semakin nyata di hadapan Tuhan, agar kedewasaan iman kita itu semakin hari semakin diperkaya oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada di dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya ke-29 berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Rasul Paulus sadar, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika dia mengungkapkan ini, dia berada di dalam satu penjara. Seseorang yang berada dalam satu penjara adalah seseorang yang mengalami satu kebebasan yang sangat dibatasi. Karena dia tak bisa menjumpai siapapun juga, dia tidak bisa bebas seperti kita. Namun dia hanya berada di dalam sel. Rasul Paulus alami seperti itu, sehingga pada saat itu dia dapat mengerti apa yang sesungguhnya yang Tuhan ingini dalam kehidupannya. Saat dia berada dalam penjara, dia tidak memanfaatkan hal-hal yang lain, tetapi dia hanya dapat berdoa kepada Bapaknya. Dia hanya berdoa meminta kekuatan sama Tuhan. Dia hanya bisa mengintrospeksi diri untuk Tuhan mengizinkan, mengoreksi di dalam kehidupannya. Apakah dalam pelayanannya sudah berkenan di hadapan Allah? Apakah di dalam segala sesuatu yang dia dapat lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupannya? Di dalam masa-masa penjara itulah Rasul Paulus dapat mengatakan, kalau kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar untuk kita percaya, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk kita mengalami yang namanya penderitaan agar kita serupa dengan Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada dua sikap yang kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami yang namanya ujian. Yang pertama, mungkin ia akan kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau dia semakin tekun dan melekat kepada Allah agar imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Kita mengambil sikap yang mana? Bukankah seringkali kita mengambil sikap yang pertama? Karena apa? Karena kita menganggap bahwa kalau saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya akan bebas dari masalah. Kalau saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya akan selalu sejahtera. Saya tidak akan mengalami yang namanya tantangan. Saya tidak akan mengalami yang namanya ujian. Itu pemikiran yang salah, saudara. Tapi kalau kita sadar bahwa sebagai pengikut Kristus artinya kita mengikuti jejak Kristus. Kita tahu bahwa Kristus tidak hanya melakukan hal-hal yang baik saja, tapi dia juga mengalami tantangan demi tantangan, sampai dikatakan meletakkan kepalanya saja tidak ada. Saudara bayangkan kalau kita mempunyai sahabat dekat, dan pada saat itu sahabat kita berkhianat di dalam kehidupan kita, tidak mengakui kita, bahkan kita mungkin dijual. Tuhan Yesus pun mengalami itu. Bagaimana murid yang bersama-sama dengan dia menyangkal dia? Bagaimana murid yang bersama-sama dia menjual dia? Bukankah itu merupakan satu kepedihan yang amat sangat di dalam kehidupan Yesus? Tetapi Yesus sadar bahwa semua itu harus terjadi. Agar apa? Agar nama Tuhan, agar nama Bapa di surga dipermuliakan. Kalau tanpa adanya tantangan itu, saudara, maka dia tidak akan dapat melihat bagaimana persekutuannya, bagaimana keilahiannya di dalam kehidupannya dapat memampukan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya.
Hal ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin kita ini memiliki iman yang tidak hanya stuck sampai di situ saja, tapi mau berkembang dan berkembang, ikuti cara Tuhan, ikuti jejak Tuhan, karena Yesus memberikan satu teladan yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah lari dari persoalan. Di dalam ayat Lukas 22 ayat yang kedua, ayat ke-42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami yang namanya tantangan, ujian dan pencobaan, jangan kita pernah lari daripada persoalan kita. Karena ketika kita lari, kita tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita tidak akan menjadi berkat. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang disebut pemenang. Karena apa? Karena kita lari, meninggalkan. Kita ingin melepaskan dari tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita mau belajar dari pergumulan Yesus di Getsemani. Yesus sadar ketika ia akan lari atau dia akan meninggalkan pergumulannya itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka kemuliaan Allah tidak akan ada di dalam kehidupannya. Maka kemuliaan Bapaknya tidak akan terjadi. Dan keselamatan itu pun tidak akan pernah terjadi. Bahkan mungkin pada saat ini kita tidak akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi Yesus tetap berpegang kepada apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupannya. Dia terus, walaupun pada saat itu kemanusiaannya dia mengatakan, "Bapa, kalau boleh jauhkan cawan ini Tuhan, ambil cawan ini," manusianya. Tapi itu tidak, titik saudara. Firman Tuhan ini koma. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kata-kata biarlah kehendakmu yang jadi ini menunjukkan bagaimana penyerahan di dalam kehidupan kita, ketergantungan di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita hanya bergumul sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang istimewa dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan satu kisah dari Abraham. Kita tahu, saudara yang kasih tahu, kalau nanti saudara baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 bagaimana Abraham diuji imannya. Pergumulan yang begitu lama untuk dia mendapatkan seorang anak, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu merupakan sesuatu hal yang ya kalau boleh jangan sampai terjadi untuk anak itu mati atau meninggal. Tetapi pada saat itu Allah meminta untuk Abraham mengorbankan anaknya. Bukan berarti Allah kejam kepada Abraham. Bukan berarti Allah itu tidak mempedulikan Abraham. Kalau kita ukur dari kemanusiaan kita, Tuhan kok tega banget ya. Udah lama dia meminta anak, udah lama dia bergumul, dan pada saat itu Tuhan memberikan, dan Tuhan juga meminta dia. Kemanusiaan kita mungkin akan berkata seperti itu. Tetapi di Alkitab dikatakan, kalau saudara telusuri, Abraham tidak mengeluh sedikit pun di hadapan Tuhan. Dikatakan pagi-pagi benar dia mempersiapkan seperti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupannya. Dia membawa kayu bakar, dia membawa anaknya. Di sini tandanya, saudara, kalau kita memiliki persekutuan yang dekat sama Tuhan. Seperti satu ungkapan pujian mengatakan, suka-sukamu Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan apa sih yang harus saya pertimbangkan ini. Kita akan mengatakan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan di dalam kehidupanku. Walaupun mungkin hal itu sangat tidak logis untuk kita dapat lakukan. Tetapi Abraham mengikuti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupannya. Sampai pada saatnya anaknya berkata, "Bapak, semuanya sudah lengkap. Perapian sudah ada. Mana dombanya?" Saudara, kita dapat bayangkan kalau kita punya anak satu-satunya, ketika kita ingin mengorbankan dia, apakah kita tidak akan menangis
Ataukah kita akan sabar nak? Tidak mungkin saudara. Kita mungkin akan menangis. Kita mungkin akan mengatakan, aduh Tuhan kenapa seperti ini. Tapi Abraham tetap memandang kepada Tuhan karena dia hidup di dalam ketaatan. Ketaatan itulah saudara yang membuahkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat itu Tuhan meminta malaikatnya berkata, tidak usah kamu mengorbankan anakmu. Aku sudah menyediakan domba untuk kamu korbankan. Karena Tuhan tahu bagaimana kehidupan Abraham. Dia tidak hanya menjadi orang-orang yang takut, dia tidak hanya menjadi orang-orang yang jujur kepada Tuhan, yang tidak bercela di hadapan Tuhan, tetapi dia memiliki satu ketaatan yang luar biasa, sehingga dia dapat disebut sebagai bapak orang percaya. Kalau kita lari daripada persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita terus mengikuti jejak Tuhan di dalam kehidupan kita, mengikuti arahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita katakan Tuhan suka-sukamu, kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara? Saudara yakin itu? Saudara percaya itu? Ayo kita percaya saudara, itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, belajarlah untuk mengerti akan rencana Allah. Di dalam ayat Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, setiap pergumulan yang kita hadapi ada rencana Allah yang indah di dalam kehidupan kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Kalau kita mengerti akan rencana Allah yang Allah akan berikan di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka dikatakan bahwa rancangan Allah itu akan memberikan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingini, karena Allah kita, Allah yang setia. Setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang pertama itu merupakan satu pelajaran bahwa Dia tidak akan memberikan ujian itu melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Saudara perlu perhatikan akan ayat ini. Yang pertama, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak akan memberikan ujian dalam kehidupan yang melampaui kekuatan kita. Yang kedua, Dia akan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, Dia akan turut bersama-sama untuk kita menanggungnya, karena Dia adalah Allah yang setia. Hal yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kita mengerti akan apa yang menjadi rencana Tuhan adalah kita harus memahami akan campur tangan Tuhan di setiap persoalan dan ujian atau pergumulan yang kita hadapi. Terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kalau kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, dikatakan Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak usah kita takut, saudara, ketika ujian-ujian melimpah di dalam kehidupan kita, karena Allah tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan kita untuk berada dalam posisi yang iman kita menurun berlama-lama, karena Dia akan senantiasa turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kalau kita akan mengerti akan apa menjadi rencana, miliki iman yang teguh.
bahwa Allah akan menjadikan kita sebagai pemenang. Roma pasal yang 8 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, Dia yang telah mengasihi. Percayalah, setiap ujian yang kita hadapi itu akan memberikan satu kemenangan di dalam kehidupan kita. Rasulullah memang menyadari kalau kita dalam baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 35, di situ dikatakan, apa sih yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Penindasankah, ketelanjangankah, aniayakah? Segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya itu tidak akan bisa memisahkan iman dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Sehingga dia katakan, kalau aku dapat menanggung semuanya ini karena Tuhan ingin menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang. Apa yang Yesus gumuli di Getsemani itu juga menjadi acuan di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pemenang-pemenang. Kalau pada saat itu Yesus lari daripada kenyataan yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, dia tidak mau pada saat itu ada di dalam bimbingan atau di dalam satu arahan era kehidupan yang pada saat itu terjadi kemelut di dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, maka tidak akan kita mendapatkan keselamatan. Tetapi saudara yang kasih datang, karena Yesus terus dan terus memberikan sesuatu hal sehingga dia katakan, kehendakmu lah yang jadi. Hal itu menjadi bukti di dalam kehidupan kita. Yesus menjadi pemenang karena Yesus mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Itu merupakan satu kemenangan. Alam maut dapat dikalahkan dengan kuasanya. Di dalam kehidupan kita pun sama, saudara. Kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kita tidak akan lari daripada pergumulan yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang, karena Tuhan menciptakan kita tidak hanya percaya, tetapi Tuhan menjadikan kita untuk semakin hari semakin serupa seperti Dia. Semakin hari kita semakin diperbarui, semakin hari kita semakin didewasakan, semakin hari semakin kita menyerupai apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Itu tidak mudah, saudara. Kita harus berlari, kita harus melakukan segala sesuatu dengan mungkin. Kita mengorbankan ego kita, mengorbankan keinginan kita, mengorbankan kebiasaan kita. Kalau kita menang dalam hal itu, saudara, yang kita percaya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak perlu kita banyak ngomong, saudara, tetapi melalui kehidupan kita orang akan melihat. Melalui tingkah laku kita orang dapat melihat. Kalau kita hanya ngomong kepada orang lain, saya begini, kita mengagungkan bagaimana kita melakukan hal-hal ini. Tapi kalau kita perbuatan kita tidak sesuai, orang tidak akan pernah percaya. Tapi ketika kita sedikit bicara, tetapi kita mau banyak kerja di hadapan Tuhan, kita mau menyatakan apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, saya yakin Injil tidak hanya dapat disebarluaskan hanya dengan perkataan, tapi juga harus disertai dengan perbuatan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian tadi. Bila kau rasa gelisah di hati, kita harus berseru kepada Dia, karena Dialah Allah. Ingat masih ada
Saudara